Assalamualaikum, semangat pagi. Sejenak kita ke Gunung Mas dulu ya. Adem banget. Jumpa lagi kita ya nak. Ayo belajar anak-anak hebat. Mari kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pemandangan indah menyemangati kita. Sejuk, sejuk, sejuk. Ada materi lanjutan bab 2 mengenai sistem dan dinamika demokrasi Pancasila ya. Minggu lalu tentang hakikat demokrasi, pada saat sekarang ini mengenai dinamika demokrasi tersebut. Bagi bangsa Indonesia, pilihan yang tepat dalam menerapkan paham demokrasi adalah dengan demokrasi Pancasila. Paham demokrasi Pancasila sangat sesuai dengan kepribadian bangsa yang digali dari tata nilai sosial budaya sendiri. Bagaimana dengan prinsip demokrasi Pancasila tersebut? Ahmad Sanusi mengutarakan 10 pilar demokrasi konstitusional Indonesia menurut Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Demokrasi yang berketuhanan yang Maha Esa. Dalam menyelenggarakan kenegaraan RI harus taat azas, konsisten, atau sesuai dengan nilai-nilai dan kaidah dasar ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, demokrasi dengan kecerdasan. Pelaksanaan demokrasi itu justru lebih menuntut kecerdasan rohaniah, kecerdasan akliyah, kecerdasan rasional, dan kecerdasan emosional. Yang ketiga, demokrasi yang berkedaulatan rakyat. Rakyatlah yang memiliki kedaulatan itu. Dalam batas-batas tertentu, kedaulatan itu dipercayakan kepada wakil-wakil rakyat. Yang keempat, demokrasi dengan rule of law. Artinya, berdasarkan kepada aturan hukum pelaksanaan kekuasaan pemerintahan tersebut. Yang kelima, demokrasi dengan pemisahan kekuasaan negara. Demokrasi itu dikuatkan dengan pembagian kekuasaan negara dan diserahkan kepada badan-badan negara yang bertanggung jawab. 6. Demokrasi dengan hak asasi manusia yang tujuannya meningkatkan martabat dan derajat manusia seutuhnya. Yang ketujuh, demokrasi dengan pengadilan yang merdeka, memberikan peluang seluas-luasnya kepada semua pihak yang berkepentingan untuk mencari dan menemukan hukum yang seadil-adilnya. 8. Demokrasi dengan otonomi daerah dengan tujuan menyelenggarakan urusan pemerintahan sebagai urusan rumah tangganya sendiri yang diserahkan oleh pemerintahan pusat kepada pemerintahan daerah. Ke-9, demokrasi dengan kemakmuran yang ditujukan untuk membangun negara kemakmuran dan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Indonesia. Hai, ini yang ke-10 loh anak-anak, ibu, yaitu demokrasi yang berkeadilan sosial. Tidak ada golongan, lapisan, kelompok, satuan, apapun juga yang diistimewakan atau diberikan hak-hak khusus. Demokrasi Pancasila anak-anakku, jika kita bandingkan dengan demokrasi negara lainnya, memiliki nilai yang lebih baik jika dibandingkan. Ada beberapa nilai moral yang bersumber dari Pancasila, yaitu sebagai berikut. Adanya persamaan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang ketiga, pelaksanaan kebebasan yang dipertanggungjawabkan. Yang keempat, mewujudkan rasa keadilan sosial. Yang kelima, pengambilan keputusan dengan musyawarah mufakat. 6. Mengutamakan persatuan nasional dan kekeluargaan. Yang ketujuh, menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional. Itu antara lain. Hai anak ibu yang cantik dan ganteng, biar tidak bosan kita nyanyi bareng dulu yuk. Ikuti ibu bernyanyi.
Hai hai, ayo kita lanjut lagi belajarnya. Zoom, 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 melotot matanya. Apakah indikator pemerintahan yang demokratis itu? Ada 5 yang dikemukakan oleh Afan Ghaffar. Yang pertama, akuntabilitas, bahwa pemegang jabatan dapat mempertanggungjawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya. Yang kedua, rotasi kekuasaan, pergantian kekuasaan harus ada dan dilakukan secara teratur dan damai. Yang ketiga, rekrutmen politik yang terbuka. Artinya, setiap orang memiliki peluang yang sama memegang jabatan politik. Yang keempat, pemilihan umum. Pemilu dilaksanakan secara teratur yang merupakan sarana rotasi kekuasaan dan rekrutmen politik. Yang kelima, pemenuhan hak-hak dasar. Setiap warga negara dapat menikmati hak dasarnya, di antaranya menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, serta hak untuk menikmati pers yang bebas. Bagaimana dengan negara tercinta kita Indonesia? Sudah memenuhi indikator itukah? Tentunya sudah dong. Bisa kita lihat dari perkembangan demokrasi di Indonesia pada periode-periode berikut ini. Cekidot, lanjut terus anak-anak hebat. Intip dong alur sejarah politik Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan, pemerintahan parlementer, pemerintahan demokrasi terpimpin, pemerintahan Orde Baru, dan pemerintahan Orde Reformasi. Demokrasi Indonesia periode 1945 sampai dengan 1949 ada beberapa hal penting yang dapat kita lihat. Yang pertama, berfungsinya pers yang mendukung revolusi. Yang kedua, berkembangnya politik. Dan yang ketiga, setiap warga negara memiliki hak yang sama tanpa diskriminan. Yang keempat, terbentuknya KNIP pengganti parlemen menghindari presiden menjadi diktator. Yang kelima, keluarnya maklumat wakil presiden mendorong pembentukan partai-partai politik. Yang kedua, demokrasi di Indonesia periode 1949-1959 yang bisa dicatat pada periode ini. Pertama, lembaga perwakilan rakyat atau parlemen memainkan peranan yang sangat tinggi dalam proses politik yang berjalan. Dan yang kedua, akuntabilitas. Pemegang jabatan dan politisi pada umumnya sangat tinggi. Dan yang ketiga, kehidupan kepartaian boleh dikatakan memperoleh peluang yang besar. Dan yang keempat, pemilihan umum hanya dilaksanakan 1 kali, tetapi pemilihan umum tersebut benar-benar dilaksanakan dengan prinsip demokrasi. Dan yang kelima, masyarakat pada umumnya dapat merasakan bahwa hak-hak dasar mereka tidak dikurangi sama sekali. Dan yang keenam, daerah-daerah memperoleh otonomi yang cukup, bahkan otonomi yang seluas-luasnya dengan azas desentralisasi. Berikutnya, demokrasi Indonesia periode 1959-1960 ditandai dengan beberapa hal. Sentralisasi kekuasaan semakin dominan, kebebasan pers berkurang, hak dasar manusia sangat lemah, Dewan Perwakilan Rakyat gotong royong, kaburnya sistem kepartaian. Lanjut perkembangan yang keempat, demokrasi Indonesia periode 1965-1998. Orde Baru ini pada masa ini dilaksanakan demokrasi Pancasila yang memberikan harapan bagi rakyat Indonesia adanya perubahan politik yang lebih demokratis. Secara substantif, sebenarnya tidak ada perubahan. Kekuasaan presiden menjadi proses seluruh politik di beberapa kriteria pada masa ini. Pertama, rotasi kekuasaan eksekutif boleh dikatakan sangat kecil terjadi. Yang kedua, rekrutmen politik bersifat tertutup
Dan yang ketiga, pemilihan umum kualitasnya jauh dari semangat demokrasi. Dan yang keempat, pelaksanaan hak dasar warga negara sangat terbatas. Nah, ini dia perkembangan demokrasi Indonesia pada saat sekarang ini yang diawali dari tahun 1998, ditandai dengan adanya kebebasan pers, berbagai publik berpartisipasi dalam berbangsa dan bernegara. Yang kedua, multipartai, hak rakyat untuk berserikat dan berkumpul sesuai dengan ideologi dan sesuai dengan aspirasi politiknya. Yang ketiga, pemilu yang demokratis, rakyat dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilu, memilih secara langsung legislatif, presiden, dan wapres. Dan yang keempat, rotasi kekuasaan. Pola rekrutmen politik dilakukan dengan terbuka. Yang kelima, hak dasar rakyat terjamin. Sebagian besar hak rakyat terpenuhi, terutama dalam mengeluarkan pendapatnya. Cukup ya. Kita sudah melihat perkembangan pelaksanaan demokrasi di Indonesia. Mari kita buka mata ya anak-anakku, bahwa kondisi demokrasi Indonesia kita saat ini dapat diartikan sedang menuju ke arah kesempurnaan. Akan tetapi jalan terjal menuju itu tentu saja selalu menghadang. Tugas kita adalah mengawal demokrasi ini supaya teraplikasikan dalam sebuah aspek kehidupan kita. Semangat, Indonesia bisa! Anak-anak hebat, anak Indonesia bisa. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah, kita telah selesai membahas materi kita kali ini. Tentunya dalam perkembangan sejarah Indonesia ada kelemahan-kelemahan, ada halangan-halangan, ada tantangan. Oleh sebab itu tugas kalian untuk mempelajarinya. Hal tersebut untuk dijadikan perbaikan untuk masa-masa yang selanjutnya. Mau tugas ya? Mau dong? Nah, lihat di Google Classroom ya anak-anak ibu. Demikian anak-anak hebat, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.